oleh pihak tertentu. Makam Genghis Khan. Genghis Khan adalah salah satu dari komandan terhebat yang pernah ada dalam sejarah kerajaan Mongolia. Genghis Khan merupakan komandan yang gigih mengembangkan kekaisaran Mongolia hingga menjadi sukses. Bahkan kini sebagian banyak dari warga asli yang tinggal di Mongolia adalah merupakan salah satu keturunan langsung dari jenderal ini. Yang masih menjadi misteri rahasia dari Genghis Khan adalah tempat peristirahatan terakhirnya. Menurut tradisi Mongolia, jika seseorang yang berjasa besar meninggal dunia, maka tempat pemakamannya haruslah dirahasiakan. Kaum Mongolia memiliki kepercayaan bahwa semua makam yang tidak terganggu apapun, maka jiwa yang telah pergi akan selalu damai. Konon dari beberapa cerita legenda di sana mengisahkan bahwa 800 tentara Mongolia membantai 2000 orang yang hadir pada pemakaman Genghis Khan sebelum akhirnya mereka bunuh diri. Letak keberadaan makam Genghis Khan memang masih menjadi rahasia untuk publik karena hanya beberapa keturunan asli Genghis Khan sajalah yang mengetahui di mana letak posisi makam tersebut. Dulce Base Albuquerque. Markas Dulce atau Dulce Base di Albuquerque, New Mexico diyakini sebagai jelmaan dari markas agen J dan K dalam film fiksi Hollywood Men in Black, di mana manusia dan alien bekerja bersama-sama. Seorang pengusaha asal Amerika, Paul Benowitz, percaya bahwa dirinya telah berhasil menyadap komunikasi elektronik dari alien pada tahun 1979, dan sinyal pertama koneksi dengan makhluk ekstraterestrial itu terdeteksi datang dari sebuah kota bernama Dulce. Sejak saat itulah, kota tersebut kabarnya ditetapkan sebagai laboratorium biogenetis manusia dan hewan, yang penelitinya bekerja sama mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan bantuan alien. Tingkat atas dikendalikan oleh pemerintah, sementara para alien dipekerjakan di tingkat yang lebih rendah, mendekati dasar bumi. Seorang pria bernama Phil Schneider pernah mengaku telah membantu membangun sebuah pintu masuk ke basis rahasia Dulce. Akan tetapi ia kemudian ditemukan tewas di apartemennya dengan kawat piano melilit lehernya, seolah pertanda rahasia mengenai Dulce Base harus tetap menjadi rahasia sampai mati. Mesgorye, Rusia. Mesgorye adalah sebuah kota tertutup di Rusia yang berlokasi di Gunung Yamantau. Kota yang didirikan pada tahun 1979 terletak di ketinggian 1640 meter. Karena kesulitan dalam menjangkau tempat ini, tersebarlah desas-desus Amerika bahwa Mesgorye adalah kota kecil Rusia yang digunakan sebagai pabrik nuklir sekaligus bunker rahasia Rusia. Ada yang mengatakan bahwa kota ini memiliki fasilitas rahasia bawah tanah, dan kabarnya di Gunung Yamantau yang juga sering disebut Evil Mountain terdapat proyek yang disebut dengan Dead Hand, Nuclear Retaliatory Command, dan sistem kendali untuk peluru kendali strategis. Dead Hand sendiri adalah pengatur sistem nuklirnya Rusia. Dead Hand ini adalah senjata yang sangat berbahaya di masa Perang Dingin dulu. Proyek-proyek besar mulai diamati oleh satelit Amerika Serikat pada tahun 1990. Amerika Serikat meminta laporan dari pihak Rusia tentang tempat ini, tetapi Rusia menyangkal bahwa ini adalah tempat rahasia. Mereka mengatakan itu hanyalah lokasi tambang. Penjara EDX Florence. Penjara yang dihuni oleh orang-orang paling berbahaya ini berada di Texas, tepatnya di daerah Houston. Penjara ini sering disebut sebagai neraka yang bersih, karena penjara ini dikhususkan bagi narapidana kelas tinggi kejahatannya, seperti pembajak dari Al-Qaeda, otak pelaku teror bom sepatu, dalang pengembang menara kembar dan yang lainnya. Kerahasiaan akan penjara ini sangatlah ketat dijaga. Tidak sembarang orang mengetahui apa isi dan kegiatan yang ada di dalam penjara ini. Tapi konon dari banyak cerita tentang penjara ini meliputi kekejaman di dalamnya. Benar tidaknya berita tersebut, pastinya penjara ini sangat ketat penjagaannya dan sangat dirahasiakan. Royal Air Force Mainwith Hill. Sebuah pangkalan militer yang berada di North Yorkshire, Inggris. Tempat ini dipercaya sebagai pusat pemantauan elektronik terbesar di dunia, menyadap komunikasi untuk mengumpulkan para intelijen kepada Inggris dan Amerika Serikat. Pangkalan rahasia ini dibangun pada tahun 1954 untuk memantau komunikasi Perang Dingin Uni Soviet. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana pangkalan ini digunakan. Namun ada dugaan yang mengatakan bahwa tempat ini juga menjadi tempat yang menyelidiki tindakan teroris internasional dan penjualan narkoba, atau sebagai stasiun darat satelit Amerika Serikat. Tempat ini hanya dikunjungi oleh anggota Echelon dan NSA yang merupakan Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat. Moskow Metro 2.
Moskow Metro 2 di Rusia adalah sistem kota bawah tanah terbesar di dunia. Kota ini dibangun di era Joseph Stalin. Kota ini sangat rahasia, bahkan wartawan yang ingin meliput berita tentang tempat ini selalu ditolak oleh pemerintah. Tempat ini adalah tempat yang sangat rahasia, karena tidak ada yang mengkonfirmasi tentang keberadaan kota ini. Dugaan kota bawah tanah ini dibangun untuk berlindung bagi para pemimpin Rusia dari serangan nuklir saat perang nuklir. Selain itu, kota bawah tanah ini menghubungkan tempat-tempat strategis milik pemerintah Rusia. Salah satu testimoni berasal dari peneliti dan intel Amerika yang mengklaim bahwa mereka sudah pernah melihat Metro 2. Menurut observasinya, Metro 2 terdiri dari beberapa terowongan dan bunker. Bagaimanapun, sejak dulu hingga kini, sepertinya jalur ini memang sengaja dirahasiakan. Sepertinya ada alasan politik kenapa publik tidak perlu tahu mengenai Metro 2 ini. Amber Room. Dari semua harta karun dunia yang hilang, Amber Room adalah salah satu yang paling terkenal. Amber Room adalah ruangan yang dibuat dari 6 ton amber, senilai 150 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 1716. Bangunan yang dibangun pada tahun 1709 ini merupakan tempat Raja Prusia, sampai ia memberikan sebagai hadiah untuk Tsar Rusia Peter Agung pada tahun 1716. Tempat ini tetap di Rusia selama lebih dari 200 tahun dan kemudian menghilang. Ketika Nazi menyerbu Leningrad di Saint Petersburg pada tahun 1941, Soviet berusaha menyembunyikan harta karun terkenal mereka. Tapi bagaimanapun juga, Nazi tidak mudah tertipu. Hanya butuh waktu 36 jam untuk mengambil isi Amber Room ke dalam peti, dan dengan kereta dibawa menuju kota Jerman Königsberg. Ketika perang berakhir pada tahun 1945, Soviet mencoba merebut kembali Amber Room, tapi keajaiban ke-8 dunia tidak pernah terlihat lagi. Lebih dari 60 tahun terakhir, banyak rumor yang tak terhitung mengenai keberadaan Amber Room. Ada yang bilang Amber Room hancur dalam pemboman Königsberg, dan ada yang menyatakan bahwa Amber Room terkubur di suatu tempat di pegunungan Fiji, atau terkubur di sebuah kapal selam yang tenggelam ke dasar Laut Baltik. Ada juga yang menyebutnya berada dalam jaringan penyimpanan bawah tanah, kota Dirt Neudorf Saxon, Jerman. Kamar tidur Ratu Elizabeth II. Ratu Elizabeth II ternyata memiliki sebuah kamar khusus rahasia di East Wing yang berada di 2 lantai Buckingham Palace yang hanya bisa dicapai dengan satu pintu rahasia. Buckingham Palace adalah merupakan sebuah istana yang menjadi tempat untuk melangsungkan peristiwa kenegaraan dan juga sebagai tempat untuk kunjungan pariwisata. Pintu menuju kamar khusus ratu ini pun sangat dirahasiakan, hanya beberapa orang yang mengetahui keberadaannya. Keberadaan akan kamar khusus ini sangat dirahasiakan. Bahkan staf humas yang bekerja di Buckingham Palace mengatakan bahwa ruangan ini benar-benar ada di istana ini. Wisatawan yang berkunjung di Buckingham hanya akan mengakses istana dengan jumlah 19 kamar saja di bangunan ini. North Sentinel Island. Pulau Sentinel Utara adalah sebuah pulau yang berada dalam gugusan Kepulauan Andaman di Teluk Benggala. Letak pulau ini berada di sebelah barat bagian Pulau Andaman Selatan. Sebagian besar pulau ini diliputi oleh hutan. Pulau ini begitu kecil, letaknya cukup jauh dari pemukiman utama manusia di Pulau Andaman besar. Pulau ini dikelilingi oleh terumbu karang serta tidak memiliki pelabuhan alam. Pulau Sentinel Utara dihuni oleh sekelompok masyarakat primitif yang disebut sebagai suku Sentinel. Suku Sentinel diperkirakan telah menetap di sana selama ribuan tahun. Mereka masih hidup dengan cara tradisional. Populasi mereka saat ini diperkirakan berkisar antara 50-400 orang. Orang-orang Sentinel ini menghindari setiap hubungan dengan orang lain di luar kelompok mereka. Keberadaan mereka disebutkan sebagai orang-orang yang hingga saat ini tetap menolak bersentuhan dengan peradaban modern. Tak hanya itu, suku Sentinel juga tidak suka dengan para pendatang, baik itu peneliti, wartawan, lembaga kemanusiaan hingga turis. Suku Sentinel tak segan-segan mengusir mereka. Buktinya peristiwa yang dialami Tentara Angkatan Laut India pada tahun 2004 silam. Saat itu terjadi bencana tsunami yang dahsyat yang menerpa Samudra Hindia, termasuk North Sentinel Island dan juga Aceh di Indonesia. Saat itu, Tentara Angkatan Laut India mengirimkan bantuan berupa makanan dari atas helikopter. Tapi ternyata suku Sentinel yang berada di tepian pantai justru memanah dan menombak helikopter yang sedang terbang. Para tentara yang ingin memberi bantuan dan bertemu dengan mereka pun terpaksa kembali pulang. Pemerintah India dalam hal ini menyatakan seluruh pulau dan perairan sekitarnya sejauh 3 mil dari pulau menjadi sebuah zona eksklusi. Baduy Dalam, Lebak, Banten. Orang Baduy atau orang Kanekes adalah suatu kelompok masyarakat adat subetnis Sunda di wilayah Kabupaten Lebak, Banten, Indonesia.
Suku Baduy sendiri pun terbagi dua, yaitu Baduy dalam dan Baduy luar. Perbedaannya adalah Baduy dalam masih menjalankan seluruh tradisi suku, seperti tidak menggunakan kendaraan, tidak menggunakan alat elektronik, dan tidak menikah dengan orang di luar suku Baduy. Sedangkan Baduy luar masih menjalankan tradisi suku, tetapi tidak semuanya. Suku ini sengaja mengasingkan diri. Mereka hidup secara mandiri tanpa mengharapkan bantuan dari orang luar. Selain itu, mereka mengasingkan diri dan menutup diri karena memiliki tujuan untuk menghindari pengaruh budaya luar yang masuk ke masyarakat mereka, sehingga menjaga keaslian budaya suku Baduy tetap terjaga. Orang luar yang ingin masuk ke Baduy dalam harus dengan izin dari Jaro, sebutan untuk pemimpin adat, dan harus ada pemandu dari orang Baduy. Para pengunjung tidak diperbolehkan membawa kamera dan mengambil gambar baik foto maupun video. Syarat utama untuk bisa masuk kawasan ini adalah harus berasal dari Indonesia asli. Bahkan ada ketentuan tidak tertulis bahwa orang asing dan dari keturunan Mongoloid, Negroid, dan Kaukasoid dilarang untuk masuk ke wilayah Baduy dalam. Selain itu, pada saat tradisi Kawalu, para pengunjung dilarang masuk ke Baduy dalam. Apabila ada kepentingan, biasanya pengunjung hanya diperbolehkan berkunjung sampai Baduy luar, namun tidak diperbolehkan menginap. Serta suku Baduy juga mempunyai hutan.